Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, gimana kabarnya? Perkenalkan, saya Putri Sulistianisi dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kelas 3C NIM 63040200079. Di sini saya akan membuat tugas mengenai proyek akhir individu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro Islam. Tema kali ini mengangkat mengenai mekanisme pasar dalam Islam. Pasar sendiri itu apa sih? Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi barang atau jasa, atau tempat bertemunya permintaan dan penawaran sehingga dapat menetapkan suatu harga. Pasar sangat menentukan tingkat kemaslahatan suatu masyarakat, terutama dalam rangka memenuhi kegiatan ekonominya. Diutamakan adalah kebebasan untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Dalam Islam, kebebasan juga dibatasi oleh aturan-aturan yang tidak merugikan pihak lain dalam bertransaksi dan juga mengutamakan kemaslahatan bersama dalam kegiatan ekonomi. Pertemuan permintaan dengan penawaran harus terjadi secara rela sama rela. Tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Harga keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Semakin harga turun, maka permintaan tinggi. Namun, semakin turun harganya, maka penawaran juga menurun. Harga yang seimbang adalah harga yang diciptakan oleh permintaan dan penawaran yang sehat. Bila ada yang mengganggu keseimbangan, maka pemerintah harus melakukan intervensi ke pasar. Pemerintah akan melakukan intervensi pasar ketika harga-harga melambung tinggi dan dikhawatirkan akan menyebabkan kesejahteraan hajat hidup orang banyak. Pemerintah dapat melakukan intervensi pasar hanya apabila keadaan keseimbangan atau equilibrium terganggu. Selanjutnya, agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik, maka nilai moralitas mutlak ditegakkan. Di dalam pasar Islami, setiap transaksi tentunya selalu didasarkan pada moral dan akhlak, sehingga dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak ada pihak yang dirugikan dan kemaslahatan bersama bisa terwujud. Selanjutnya, setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang dalam Islam. Contohnya, yang pertama, mengurangi timbangan. Yang kedua, menyembunyikan cacat barang. Yang ketiga, transaksi najasi dilarang karena si penjual menyuruh orang lain untuk memuji barangnya atau menawar dengan tinggi agar orang lain tertarik. Yang keempat, ada ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Yang kelima, ada goban fahishi, dilarang, yaitu menjual di atas harga pasar. Kemudian ada pandangan ekonom muslim mengenai mekanisme pasar. Yang pertama ada Abu Yusuf, bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran, tetapi juga permintaan terhadap barang tersebut. Adanya variabel lain juga turut mempengaruhi harga. Yang kedua, menurut Al-Ghazali, tidak setuju dengan keuntungan yang berlebih. Yang ketiga, menurut Ibnu Taimiyah, bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Yang terakhir, menurut Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi di dalam pasar bebas. Namun, ia tidak mengajukan saran kebijakan pemerintah untuk mengelola suatu harga. Selanjutnya ada pengawasan pasar. Di dalam ajaran Islam juga melakukan adanya pengawasan demi terwujudnya keberlangsungan mekanisme pasar yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Jadi, mekanisme pasar Islam merupakan mekanisme pasar yang mengutamakan kemaslahatan bersama dengan mengutamakan keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf dan pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.